Jadi, kamu minum kopi, lalu naik kereta pagi dan sampai di kantor 1 jam kemudian. Inilah rutinitas harian yang dilakukan banyak orang di seluruh dunia. Tapi, ada negara-negara tempat hal ini tidak mungkin dilakukan. Negara-negara ini tak punya kereta. Islandia. Jika kamu ingin mengunjungi negeri api dan es, gletser, gunung berapi, peri, serta kuda-kuda dengan surai lucu ini, jangan harap untuk bepergian melintasi pulau itu dengan kereta. Tidak ada jaringan kereta api umum di negeri ini. Sebenarnya, pernah ada beberapa upaya untuk membangun rel kereta di sini pada awal 1900-an guna menghubungkan Reykjavik, ibu kota Islandia, dengan Selfoss, yaitu kota terbesar di Islandia Selatan. Tapi, mereka memutuskan jalan saja sudah cukup. Proyek yang lebih berhasil adalah rel di kota Reykjavik, tempat 2 lokomotif yang mengangkut bebatuan dari penambangan menuju pelabuhan. Kini, kamu bisa melihat kereta ini di museum setempat. Ada juga kereta peternakan yang beroperasi di sebuah peternakan sapi perah di pinggiran Reykjavik pada 1930-an. Kereta itu dipakai untuk mengangkut barang-barang di sekitar peternakan itu, tapi ditinggalkan beberapa tahun kemudian. Jadi, kenapa Islandia tidak punya rel kereta api? Ada 3 alasan. Iklim yang keras, populasi yang rendah, dan kecintaan mereka terhadap mobil yang merupakan sarana transportasi nomor 1 di negara itu. Karena semakin banyak wisatawan yang mengunjungi Islandia, jalan dari bandara menjadi semakin ramai. Maka diperkenalkanlah ide untuk membangun kereta Lava Express berkecepatan tinggi yang menghubungkan Bandara Internasional Keflavik dengan Reykjavik. Tapi masih belum jelas apakah proyek itu akan mendapatkan cukup pendanaan. Bhutan. Di tengah jalan melintasi dunia, terdapatlah negara yang mengukur kebahagiaan nasional brutonya dan yang suhunya jauh lebih tinggi daripada Islandia. Dan masih tidak ada jaringan kereta di Bhutan. Kali ini, masalahnya berpangkal kepada uang. Jika kamu perhatikan peta Bhutan, kamu akan melihat kebanyakan areanya adalah pegunungan dan perbukitan. Membangun jaringan kereta di sini berarti menggali banyak terowongan dan membangun banyak jembatan tinggi. Itu adalah proyek yang sangat mahal. Ditambah, hampir 1 juta penduduk yang tinggal di negara itu tidak tersebar merata, dan kebanyakan dari mereka terus berpindah-pindah. Jadi, uang yang ditanamkan untuk pembangunan dan pemeliharaan kereta api tidak akan menguntungkan. Seperti halnya di Islandia, sudah ada rencana untuk membangun jaringan kereta api yang menghubungkan Bhutan Selatan dengan India, tapi pendanaannya masih dipertanyakan. Andorra. Andorra adalah sebuah negara kecil yang terletak di pegunungan Pyrenees antara Prancis dengan Spanyol. Kalau ingin datang ke salah satu resor ski lokal bersama semua peralatan ski, kamu harus naik mobil atau bus dari negara-negara tetangga Andorra. Tapi jangan tertipu dengan kata kecil dan berpikir bahwa ukurannya yang kecil adalah penyebab tidak adanya kereta api. Bahkan kota Vatikan, negara terkecil di dunia, mempunyai jalur kereta api yang panjangnya sekitar 1 km. Faktanya, Andorra dan Bhutan punya satu kesamaan, wilayah yang bergunung-gunung. Itulah sebabnya tidak ada dan tidak pernah ada kereta api di sini. Pada 2004, pernah ada rencana untuk membangun sistem metro kabel yang ditinggikan yang dinamakan Metro Aerie, tapi itu belum pernah diwujudkan. Libya. Libya adalah salah satu negara yang dulu pernah punya jaringan kereta, tapi kini negara itu bebas dari kereta. Rel kereta pertama sepanjang 400 km dibangun oleh kerajaan Italia pada tahun 1900-an yang lalu. Tahun 1965, rel keretanya dibongkar. Pada saat itu, rel kereta baru dibangun untuk menghubungkan kota-kota terbesar Ras Ajdir dan Tripoli. Tapi prosesnya lambat karena masalah pendanaan. Uang lagi! Siprus. Jika kamu mengunjungi Siprus, pastikan mampir di Museum Kereta Api di Desa Evriso. Kamu akan melihat model-model stasiun, gerbong, foto-foto, dan hal-hal lain yang membuktikan bahwa kereta api memang pernah ada di sini, tapi sekarang tinggal sejarah. Fakta seru, Perdana Menteri masa depan Winston Churchill mengunjungi Siprus dan menuliskan transportasi kereta harus dibangun di pulau ini. Pada 1915, upacara peresmian jalur kereta sepanjang 120 km diadakan di Evriso. Tapi pada dasarnya, tak ada lalu lintas kargo, sehingga jalur itu ditutup hanya beberapa tahun kemudian. Hal yang sama terjadi kepada jalur-jalur kereta lainnya, jalan raya mengambil alih, dan stasiun kereta api diubah menjadi kantor polisi, serta gedung-gedung pemerintahan. Malta. Inilah negara pulau lain di Laut Mediterania dan lokasi liburan hebat lain, tempat kamu bisa bepergian dengan perahu, naik bus tingkat,
atau menyewa mobil, tapi tak akan menemukan kereta apapun. Dulu, pernah ada rel kereta dari Valletta menuju Medina di sini, tapi secara ekonomis tidak memungkinkan dan ditutup. Kamu dapat menemukan peninggalannya jika menjelajahi pulau itu. Kini, bus-bus umum di Malta lumayan penuh dan jalanan sangat ramai, sehingga kereta api mungkin berguna. Satu-satunya masalah adalah membangun kereta di atas tanah akan menimbulkan terlalu banyak polusi suara. Dan Malta berpenduduk padat yang mengalir dari satu kota menuju kota lainnya. Membangun kereta bawah tanah akan terlalu mahal dan tidak ramah lingkungan. Semua pulau indah itu membuat saya ingin berlibur. Bagaimana denganmu? Oh ya, saya penasaran, apa kamu lebih suka menginap di tempat yang dekat dengan rumah? Atau apa kamu keberatan terbang jarak jauh untuk melihat tempat-tempat keren yang jauh? Beritahu saya di kolom komentar ya. Kuwait. Tidak seperti banyak negara dalam daftar ini, di mana membangun sistem kereta api akan terlalu mahal. Kuwait sepertinya tidak memiliki masalah dengan uang. Negara ini sangat kaya dengan minyak, dan mungkin melimpahnya minyak itu yang membuat mobil sangat populer di sana. Di sini belum pernah ada, dan sekarang juga tidak ada kereta api apapun. Tapi, ada rencana untuk membangun rel kereta api Teluk sepanjang 1.900 km yang menghubungkan Kuwait dengan Oman dan sistem transit cepat metropolitan guna mengurangi kepadatan jalan raya. Suriname. Salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, Suriname mempunyai sejarah yang menarik terkait kereta api. Selama masa demam emas, banyak orang datang ke sini untuk mencari uang dengan mudah. Jadi, pada awal abad ke-20, dibangun jalur kereta satu lajur yang dinamakan kereta api lawa agar ladang emas lebih mudah dijangkau. Saat ternyata negeri ini tidak kaya emas seperti harapan banyak orang, mereka menghentikan konstruksi jaringan kereta itu. Kini ada rencana untuk membangun rel baru, tapi belum dimulai. Ada beberapa negara di seluruh dunia di mana kamu tak akan bisa naik kereta. Guinea-Bissau, Rwanda, Somalia, Tonga di Kepulauan Polinesia, dan Timor-Timur di Asia Tenggara adalah sebagian kecil di antaranya. Dalam kebanyakan kasus, konstruksi jaringan kereta api terlalu mahal pada saat ini dan kemungkinan besar tidak akan menguntungkan kalaupun dibangun. Jika kamu suka kereta api dan tidak bisa membayangkan tinggal di tempat tanpa kereta api, negara-negara berikut mempunyai jaringan kereta api terbesar di dunia. Amerika Serikat mempunyai jumlah total rel terpanjang lebih dari 240.000 km jalur kereta. Sekitar 80% adalah kereta barang dan banyak kereta api dioperasikan oleh perusahaan swasta. Rute jaringan kereta penumpang nasional Amtrak meliputi lebih dari 500 destinasi di 46 negara bagian. Cina menduduki peringkat nomor 2 di dunia dalam hal jalur kereta api. Cina memiliki jalur kereta sepanjang 130.000 km. Kereta adalah moda transportasi paling populer dan terpenting di negara itu. Pada 2018 saja, sekitar 3 miliar penumpang dan barang dengan bobot yang kurang lebih sama telah diangkut oleh kereta yang dioperasikan oleh perusahaan kereta api Cina milik negara. Rusia, negara terluas di dunia, berada di urutan ketiga dalam hal panjang rel kereta, dan jalurnya melintas lebih dari 80.000 km. Jawatan Kereta Api Rusia adalah perusahaan monopoli yang mengangkut sekitar 1 miliar penumpang dan bertonton barang per tahun. 12 jalur utama menghubungkan Eropa dengan Asia dan Timur Jauh. Yang paling terkenal adalah jalur kereta Trans-Siberia yang menghubungkan Moskow dengan Vladivostok dan panjangnya 9.200 km. Perjalanan yang seru! Semoga semua pembahasan tentang kereta ini tetap membuat kamu di jalur yang benar ya. Bercanda! Jadi, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.